Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Muhammad Anggawa dengan NIM 5314230005 dan rekan saya Najli Siti Julahiyanaku dengan NIM 5314230006. Kami di sini akan mempresentasikan perancangan sistem informasi penyimpanan barang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Alfian Zakaria, SSI MT. Sistem kami bernama Inventory App yang merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mencatat dan juga mengelola data barang masuk dan keluar serta menyajikan informasi stok secara real time. Pengguna dari sistem atau aktor ada dua, yakni admin yang dapat mengelola data user barang dan mencatat barang masuk dan keluar serta laporan, dan juga staff yang dapat melakukan pencatatan barang masuk dan keluar. Nah, permasalahan yang sering terjadi di mana pencatatan stok masih dilakukan secara manual, rawan risiko, dan data stok tidak terpusat dan sulit dipantau. Nah, solusinya dikembangkan sistem inventory berbasis web di mana pencatatan data sudah terpusat dan stok barang itu telah otomatis dihitung oleh sistem, dan juga informasi inventaris dapat diakses secara real time. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan tampilan dari rancangan mockup untuk sistem inventory app. Pertama di sini adalah tampilan admin. Nah, pertama kita akan masuk pada halaman login dari sistem inventory. Di halaman ini, user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya, user atau admin akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana halaman ini menampilkan bagian inventory overview, yaitu ada total keseluruhan barang, jumlah barang masuk bulan ini, jumlah barang keluar bulan ini, dan jumlah stok barang yang hampir habis. Kemudian ada bagian kontrol ketersediaan barang yang berisi data dari barang-barang yang stoknya sudah menipis. Dan terakhir di halaman ini pula ditampilkan riwayat dari aktivitas yang dilakukan. Kemudian di sini ada bagian dari update profile di mana admin dapat mengubah username dan email serta memperbarui password. Selanjutnya, terdapat halaman manajemen user di mana admin dapat melihat status user dan mengelola data user seperti mengekspor, menghapus, menambah, atau mengupdate data user. Kemudian ada halaman data barang, yaitu admin dapat melihat data dari keseluruhan barang yang ada, menghapus data barang, menambah data barang, dan melakukan ekspor. Kemudian di sini ada halaman data barang masuk, di mana admin dapat melihat data dari barang-barang yang masuk, dapat melakukan ekspor, melakukan aksi hapus, serta melakukan tambah data barang yang masuk. Kemudian sama seperti pada halaman data barang masuk, di sini di halaman data barang keluar, admin dapat melakukan aksi seperti hapus, menambah, dan melakukan ekspor. Selanjutnya di halaman laporan inventaris, admin dapat melihat laporan barang masuk dan keluar berdasarkan tanggal. Admin juga dapat mencetak laporan menjadi PDF ataupun Excel sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, di halaman laporan inventory, admin dapat melihat laporan dari stok keseluruhan barang, juga dapat mencetak laporan ke dalam bentuk Excel dan PDF sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita masuk pada tampilan staff. Sama seperti tampilan admin sebelumnya, pertama kita akan masuk pada halaman login dari sistem inventory. Di halaman ini, staf akan diminta untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya, staf akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana halaman ini menampilkan bagian inventory overview, yaitu ada total keseluruhan barang, jumlah barang masuk bulan ini, dan jumlah barang keluar bulan ini. Terdapat pula bagian riwayat dari aktivitas yang dilakukan. Kemudian di sini ada bagian update profile di mana staf dapat mengubah username dan email serta memperbarui password. Selanjutnya, terdapat halaman data barang masuk, yaitu staf dapat melihat data dari barang-barang yang masuk,
dapat melakukan ekspor, menghapus data barang masuk, serta menambah data barang yang masuk. Kemudian pada halaman data barang keluar, sama seperti pada halaman data barang masuk, di halaman ini staf dapat melihat data barang keluar, dapat melakukan ekspor, menghapus, dan menambah data barang keluar. Jadi teman-teman, itu dia penjelasan mengenai rancangan mockup dari sistem penyimpanan barang atau inventory app. Selanjutnya pada model sistem kami menggunakan ERD untuk memodelkan sistem informasi penyimpanan barang yang kami beri nama inventory app. Di sini terdapat 4 entitas yakni user, barang, barang masuk, dan barang keluar. Pada user memiliki atribut ID user sebagai unik, email, username, password, role, dan status. Pada entitas barang memiliki atribut ID barang sebagai unik, kode barang, nama barang, satuan, stok, dan minimum. Pada barang masuk memiliki atribut ID barang masuk sebagai unik, jumlah, dan tanggal. Pada barang keluar memiliki atribut ID barang keluar sebagai unik, tanggal, dan jumlah. Adapun relasi antar user ke barang masuk yakni one to many dengan nama mencatat, di mana satu user dapat mencatat banyak barang masuk dan setiap transaksi barang masuk hanya dapat dicatat oleh satu user. Dan ada juga dari user ke barang keluar dengan nama mencatat dengan kardinalitas one to many, di mana satu user dapat mencatat banyak barang keluar. Dan ada pun juga setiap barang keluar hanya dapat dicatat oleh satu user. Ada juga relasi antar barang ke barang masuk, di mana nama relasinya itu memiliki dengan kardinalitas one to many, di mana satu barang dapat memiliki banyak barang masuk dan setiap barang masuk hanya dapat terkait dengan satu barang. Dan ada juga relasi dari barang ke barang keluar dengan nama relasi memiliki dengan kardinalitas one to many, di mana satu barang dapat memiliki banyak barang keluar dan setiap barang keluar hanya terkait dengan satu barang. Untuk mendukung pengembangan aplikasi inventory agar berjalan dengan sistematis dan tepat waktu, kami menyusun Gantt chart sebagai panduan pelaksanaan proyek. Gantt chart ini menggambarkan tahapan pengembangan inventory app, mulai dari penentuan ruang lingkup dan tujuan sistem yang dimulai pada tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025 dengan durasi 2 hari. Kemudian ada analisis kebutuhan yang dimulai dari tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan 12 Desember 2025 dengan durasi 1 hari. Selanjutnya masuk ke tahap analisis kebutuhan pengguna yang dimulai pada tanggal 14 Desember 2025 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2025 dengan durasi 1 hari. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyusunan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dimulai pada tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan 16 Desember 2025 dengan durasi 1 hari. Kemudian pada tahapan perencanaan alur proses sistem dimulai pada tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan 17 Desember 2025 dengan durasi 1 hari. Kemudian ada perencanaan ERD yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 18 Desember 2025 dengan durasi 1 hari. Kemudian masuk ke tahap pembuatan desain mockup sistem yang dimulai pada tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 22 Desember 2025 dengan durasi 2 hari. Dan diakhiri pada tahapan finalisasi atau presentasi pada tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan 22 Desember 2025 dengan durasi 1 hari. Nah, itu tadi presentasi kami terkait perancangan sistem informasi penyimpanan barang. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.